Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan, dan kita dijadikan oleh Allah mengamalkan Al-Quran. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Tabbat, cilaka, kecelakaan, sial atau binasa, kecelakaan besar. Yada Abi Lahabin, kedua tangan Abu Lahab. Watabba, dan benar-benar kecelakaan dan benar-benar binasa. Tabbat, binasa atau kecelakaan. Ini surat ini turunnya seperti yang diceritakan tadi pada waktu ngaji ibu-ibu, yaitu setelah Rasulullah dakwah secara pribadi-pribadi, secara sirri, yaitu secara satu-satu, door to door, dari rumah ke rumah, face to face, yaitu menghadapi orang satu persatu. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun itu rahasia-rahasiaan, kemudian setelah itu mulai terang-terangan. Rasulullah mengajak berkumpul pada kaum Quraisy, berkumpul di bukit, kemudian Rasulullah bersabda tentang adanya kecelakaan di hari kiamat yang selama-lamanya jika tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Maka pakdinya Nabi, kakaknya Said Abdullah, namanya Abu Lahab, yang namanya Abu Lahab itu marah-marah sampai misui pada Nabi. Tabban laka ya Muhammad, subhanallah, alihadza ta'utana, kecelakaan kamu hai Muhammad, apakah untuk ini kamu mengundang kami?
maka Nabi walaupun disot, istilahnya disot didoakan jelek ya, oleh orang kafir, tapi tenang saja Nabi. Justru Allah membalas misui mereka, yaitu dengan turunnya ayat ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab, kecelakaan besar, binasa pada kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Makanya cara mengamalkan mana tadi ya, satu tabbat, satu itu apa? Kita berusaha membalas penghinaan orang yang menghina Nabi. Dikiaskan dengan Nabi adalah ulama, masjid, ustadz, pondok, madrasah dan lain sebagainya. Makanya apa? Kalau ada orang menghina diri kita pribadi, kita nggak usah ngurus. Misalnya dikatakan kamu kok tua, ya sudah nggak apa-apa, memang tua. Seperti Gus Dur gitu aja. Gus Dur, dengan di gambar apa ada orang gambar babi berkepala jenengan, ya nggak apa-apa. Memang saya gemuk seperti babi. Ya, memang saya gemuk seperti babi. Tetapi orang yang jika kita cinta pada ulama, maka kita balas hinakan orang yang menghina Gus Dur tadi. Itu kewajiban kita. Wajib. Pokoknya kalau orang menghina kita, pribadi kita, kita maafkan. Maafkan orang awam. Pilih bersikap diam. Nanti kalau sadar dinasehati. Kalau sok pintar ya ditinggal pergi, berpaling dari itu. Tapi kalau yang dihina Allah atau Rasulullah, dikiaskan dengan Rasulullah apa? Ulama dan sebagainya, maka kita angkat senjata. Rawi-rawi rantas, malang-malang tutup. Sebagaimana Sayyidina Ali. Ada orang menghina Rasulullah di hadapan Sayyidina Ali. Maka langsung Sayyidina Ali angkat senjatanya, langsung sekali tebas, putus kepalanya. Apa niatnya Sayyidina Ali? Para ulama thariqah, para ulama sufi memahami bahwa Sayyidina Ali itu saking sayangnya kepada orang yang menghina tadi, agar tidak tambah-tambah dosanya. Ya. Orang kafir itu kan dibiarkan oleh Allah diberi umur panjang, liyazdadu kufran, agar mereka bertambah kekafirannya. Nah, oleh Sayyidina Ali agar tidak bertambah-tambah kekafirannya, dipotong lehernya. Dipotong lehernya agar tidak terlalu banyak dosa. Maka orang yang dipotong lehernya oleh Sayyidina Ali tadi di akhirat, di hari kiamat di neraka itu matur suwun kepada Sayyidina Ali untuk dipotong leher saya. Ya, untung dipotong leher saya. Sehingga siksanya ya neraka, tetapi tidak seperti andai saya tidak dipotong leher saya. Jadi satu, kita membalas penghinaan orang yang menghina Nabi. Ya, tadi apa? Ada yang nulis enggak? Dari kata tabbat. Sudah lah. Ya, nomor 2, kita menghindari menghina Rasul. Kita menghindari menghina Rasul, menghina ulama, apalagi menghina Allah, ya kan? Menghina masjid, menghina santri, menghina santri. Ya, menghina santri karena kesantriannya, maksudnya. Menghina madrasah, menghina pondok. Ya,
kita hindari. Satu, kita membalas menghinakan orang yang menghina Nabi. Nomor dua, kita hindari menghina Nabi. Tidak mungkin orang masuk surga tidak bersama para ulama. Tidak mungkin. Di dunia harus mesti bersama ulama dulu, nanti di surga juga bersama ulama. Aku tak mau surga sendiri, nggak usah nabi-nabian. Oh, tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Sudah, nomor dua saja. Nomor tiga, kita berusaha takut ancaman Allah. Ancaman Allah atas penghina Nabi dan sebagainya. Ya, takut ancaman Allah atas apa? Ancaman Allah atas orang yang menghina Nabi. Diancam oleh Allah apa? Binasa dunia akhirat. Kalau Allah berfirman, oh binasa, berarti kita juga takut. Ayat ini bukan disampaikan kepada Abu Lahab saja, tapi disampaikan pada kita, agar kita takut dengan ancaman Allah kepada Abu Lahab. Ya, tabat. Sudah 3. Tambah lagi nomor 4. Apa lagi tadi? Tabat, ya, cilaka, kecelakaan. Ya, sudah, barangkali kapan-kapan ingat, ya. Artinya apa? Kita terus tafakur bagaimana cara mengamalkan ini. Tabat, kecelakaan, binasa, yada Abi Lahabin, kedua tangan Abu Lahab. Apa cara mengamalkan? Kita hindari perbuatan Abu Lahab. Kita hindari apa? Perbuatan Abu Lahab yang suka apa? Menghina Rasul, menghina ulama dan sebagainya. Justru sebaliknya, kita berusaha untuk pro dengan Rasul, ya kan? Terus nomor 2, kita menjaga tangan kita agar tidak berbuat seperti perbuatan Abu Lahab. Di situ disebutkan tangan, kedua tangan, sebab apa? Rata-rata yang berbuat itu adalah tangan kita. Meskipun tangan kita berbuat itu atas perintah kepala, ya. Terus 3, ya, kita menghindari memberi nama anak yang tidak baik. Abu Lahab itu istilahnya mbahnya gejolak api yang bergejolak, gejolak api. Itu bukan nama yang baik. Misalnya beri nama anak Guntur, Gunung Bledos, apa itu, ya. Wah, pokok memberi nama petir, ya, Bledek. Kalau di sini dulu ada namanya Tomblok, Sikrak, ya. Serintil Wedus, ya. Tapi itu juga bukan karena anak loh, ya. Bukan karena anak. Jadi ayahanda Said Abdullah itu siapa namanya? Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu mempunyai anak. Kok ya pas ketepatan ada anaknya namanya Hamzah, ada namanya Abdullah, ada namanya apa? Abu Lahab. Ya,
Abdullah yang diberi nama oleh ayahnya itu Abdullah kok mempunyai anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara sing namanya Abu Lahab kok ya sesuai ambek kok jenenge ya gejolak api ya, baik gejolak api. Makanya ya kita memberi nama juga hendaknya hati-hati ya. Bek-bekne ngono lho Podo-podo anake kok sing jeneng Abdullah kok mempunyai anak yang jadi nabi ya. Sementara yang jadinya Abu Lahab kok jadi musuhi nabi. Kemudian yang Sayyidina Hamzah justru pembela nabi. Yang keempat apa? Ya. Kita super hati-hati atau amat sangat hati-hati, berusaha hati-hati manakala yang jadi ulama atau yang jadi nabi itu adalah ada hubungan famili dengan kita. Ada hubungan famili dengan kita. Entah anaknya, entah suaminya, entah kakaknya, adiknya dan sebagainya. Itu karena apa? Karena kalau mendukung maka menjadi seperti Sayyidina Hamzah. Tapi kalau tidak mendukung nama menjadi siapa? Abu Lahab. Abu Lahab kalau manggil anaknya itu manggilnya Nabi itu ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, wahai anak saudara lakiku, ponakanku, keponakanku kalau manggil ya. Tapi Sayyidina Hamzah sama pakdenya Nabi, kakaknya Sayyid Abdullah. Kalau manggil Nabi Muhammad sejak menjadi Nabi, ya dipanggil dengan ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kemudian Nabi ikut Nabi hijrah, maka Sayyidina Hamzah juga ikut hijrah. Sehingga perang Badar yang pertama, perang suci Badar yang pertama kali, itu orang orang kafir dipimpin oleh pakdenya Nabi namanya Abu Lahab, ya kan? Sementara kaum muslimin dipimpin oleh pakdenya Nabi, kakak beradik juga, Sayyidina Hamzah. Makanya jika itu ada hubungan famili, kemudian membantu sepenuhnya, maka menjadi kebaikan yang sangat besar. Sebaliknya, kalau jadi musuhnya itu juga biasanya pemimpin musuhnya. Naudzubillah. Ini diceritakan pada kita agar kita menghindari. Ojo sampai seperti itu. Ya. Kalau manggil, ya jangan panggilan keluarga. Wahai adikku, atau wahai anakku, atau wahai siapa? Wahai saudara, atau anaknya saudaraku. Panggil saja seperti panggilan keilmuan, yaitu ya Rasulullah dan lain sebagainya. Ada orang mempunyai mbah yang sekaligus jadi gurunya, guru mursyidnya, maka dipanggil mbah dan mengakui bahwa itu mbah kulo, nggih guru kulo, guru mursyid kulo. Nah, seperti itu sebaiknya. Apalagi pernah sekedar membantu saja, maka harus ekstra hati-hati. Ya. Terus kalau dipikir-pikir mungkin ada lagi ya, tapi itu terserah Allah memberi. Yada Abi Lahabin, yaitu Abu Lahab. Watabba, dan benar-benar jiraka. Ya, itu tadi kita takut ancaman Allah kepada Abu Lahab. Itu adalah ancaman buat kita apabila kita menjalankan
apa? Perbuatannya Abu Lahab. Naudzubillah min dzalik. Sayyidina Abu Bakar itu mertuanya Nabi. Ya. Tapi kalau panggil Nabi ya tetap Rasulullah. Tidak dipanggil hai menantuku, ya. Makanya di sini juga budayakan manggil Ustadz. Panggil Ustadz. Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah mudah-mudahan memuliakan. Allahumma ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna tidak mencukupi, tidak berguna. Asalnya ghaniyun kaya, aghna mengkayakan. Gampangnya mencukupi atau bermanfaat. Anhu darinya, maluhu hartanya, wa ma kasaba dan apa yang ia usahakan. Ma aghna tidaklah mencukupi. Kita berusaha takut ya, manakala apa harta kita dan usaha kita itu tidak berguna untuk menolak siksa Allah. Tidak bisa meraih surga. Kita berusaha takut dan kita berusaha menghindari apa? Tidak bermanfaatnya harta kita. Atau menghindari harta kita dan usaha kita tidak bisa menghindarkan dari siksa neraka dan tidak bisa membuat meraih surga. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita gunakan, kita manfaatkan harta dan usaha kita. Harta dan usaha kita untuk mengagungkan Allah, untuk urusan iman, ibadah, dan akhlak. Walaupun sekecil baju, sekecil sarung, ya, jangan sampai kita menggunakan sarung untuk kesombongan diri. Naudzubillah. Rek, aku loh sarungku apik, rek. Nah, itu sudah ada gunanya. Sarungnya untuk menolak dari siksa neraka dan untuk meraih surga. Tidak ada gunanya. Sangat rugi. Kopiah kita kalau tidak bermanfaat untuk mendapatkan surga, ya rugi kita. Nah, rupiah kita, harta kita, rumah kita, kalau tidak ada gunanya untuk mengagungkan Allah, tidak ada gunanya untuk menghindari neraka, dan tidak ada gunanya untuk meraih surga, tidak bermanfaat untuk meraih surga, maka kita rugi besar. Yaitu seperti Abu Lahab. Ya, umur sak-prene itu manfaat apa untuk agama Allah? Manfaat apa untuk meraih surga? Ya, makanya kita berusaha agar harta kita, agar usaha kita dalam rangka menghindari neraka dan meraih surga, dapat ampunan Allah, ridho dari Allah. Allahumma apa dunya, nyatanya dunya gak dapat meraih surga. Apa usaha sinau getu, pale apa cah iso mlebu negeri, gak opo kon sinau getu ya.
Ngerti sinau gedu? Belajarnya sungguh-sungguh dalam rangka agar masuk perguruan tinggi negeri atau sekolah negeri. Buat apa? Buat apa? Ma'agna, tidak berguna. Kita hindari tidak bergunanya harta dan usaha kita untuk menghindari neraka, meraih surga, meraih ampunan Allah. Dan meraih ridhonya. Harta buat apa ya? Harta buat iman, ibadah, akhlak. Ma'agna anhu, tidak manfaat darinya. Maluhu, hartanya. Maluhu, hartanya, yaitu harta Abu Lahab. Kita menghindari harta yang tidak bermanfaat. Ya, kita menghindari harta yang tidak bermanfaat. Ya, jadi kita berusaha agar harta kita bermanfaat untuk kita. Kita berusaha agar harta kita bermanfaat untuk kita, yaitu di akhirat dengan mendapatkan ampunan Allah, ridhonya dan surga serta selamat dari neraka. Kita berusaha waspada terhadap amanat harta. Kita berusaha waspada, berhati-hati dengan amanat harta. Jadi yang kita dulukan itu amanat apa? Amanat harta kita dulukan. Kita berusaha keluarkan zakat minim 1/5 lebihan, maksimal seluruh lebihan. Jadi kita zakatkan minimal 1/5 lebihan, maksimal seluruh lebihan. Lebihan loh ya. Ini amanat harta. Para ulama sufi mengatakan amanat yang pertama adalah amanat ilmu. Amanat yang kedua adalah amanat harta. Amanat yang ketiga baru amanat istri, anak, dan keluarga dan semuanya. Jadi amanat harta itu justru nomor 2. Nomor 1 amanat ilmu. Oh ya, amanat ilmu sekalian amanat santri. Ya, amanat ilmu itu menyatu dengan amanat santri. Makanya keluarga, istri, anak itu masih kalah dengan amanat ilmu. Makanya dulukan amanat ilmu. Kalau misalnya mau ngaji, anaknya gandoli, tinggal saja anaknya. Masih menang amanat ilmu. Istri, keluarga, dan sebagainya kok gandoli, dikipat noai. Sebab amanat ilmu lebih utama daripada amanat keluarga. Anak sakit, istri sakit, sementara wajib mengajar karena ditunggu oleh murid, oleh santri, maka dulukan mengajar
mengrespon santrinya dulu. Paham? Kita hindari merespon atau mendahulukan amalat istri. Tidak, amalat istri itu setelah amalat ilmu. Ini para ulama loh ya. Abah ya belajar ya. Ayo belajar. Monopol ya. Jadi amanat ilmu, amanat santri lebih tinggi daripada amanat anak atau istri. Ini laksanakan ya. Jangan protes-protes. Itu katanya yai kok begini-begini, nyatanya begini. Oh, ada protes-protes kok gak ngerti kok ya. Alasannya apa? Banyak alasannya, 1000 alasan. Karena anak adalah duniawi. Adanya anak karena di dunia saja. Di akhirat sudah tidak ada anak-anak lagi sudah. Istri adalah duniawi. Sementara murid adalah ukhrawi. Ya kan? Adanya istri gara-gara urusan dunia. Nah, sementara murid mencari ilmu adalah urusan akhirat. Kecuali kalau murid itu mencari duit, ya sudah. Kok ada tamu mencari duit, gak ditemui, ya sudah wajar. Tapi kalau ada santri tamu mencari kebenaran, mau tanya tentang kebenaran, kok gak ditemui, maka disindir oleh Allah. Abasa wa tawalla. Ya. Abasa berbalik. Ini kadang banyak gak ngerti. Ya. Katanya tamu yang butuh urusan dunia itu juga harus ditemui kok dhisik. Nah, gak mesti. Ma'agna, tidak bermanfaat anhu daripadanya, maluhu hartanya. Maluhu hartanya. Pada amalat harta kita utamakan atau kita hati-hati. Jangan sampai amalat harta itu adalah kita selewengkan. Bukan untuk Allah. Sebab harta itu adalah milik Allah, untuk agama Allah. Wa ma kasaba, dan apa yang ia usahakan. Kita berusaha memperhatikan apa yang kita usahakan. Jadi kerja kita itu loh, tiap hari itu manfaat enggak untuk meraih surga. Manfaat atau tidak untuk menghindari neraka. Bermanfaat atau tidak untuk meraih ampunan dan ridhonya Allah. Ya betul. Kapan bertanyanya? Sesering-sering mungkin. Jangan sampai kita seperti Abu Lahab. Ya. Hartanya tak manfaat untuk meraih surga. Naudzubillah. Ruginya rugi besar. Ini dilakukan agar hafal ya kan, hartanya tak manfaatu meraih surga, usahanya tak menghindarkan neraka.
Hartanya tak manfaat untuk meraih surga. Usahanya tak akan neraka. Dunia untuk hidup yang kekal. Mestinya dunia untuk hidup yang kekal. Sayasla narun zata lahab. Sayasla akan masuk. Dia akan masuk narun pada neraka. Zata lahab yang mempunyai gejolak. Sayasla akan masuk. Kita menghindari masuk neraka. Ya, kita hindari masuk neraka. Dengan cara apa? Menghindari sifat Abu Lahab. Dengan cara menghindari sifat Abu Lahab, yaitu antara lain kita ngepro dengan ulama. Kalau sudah ngepro dengan ulama, mesti hartanya yang mengalir pada ulama untuk agama Allah. Sudah mesti itu. Kalau sampai ngepro sampai abah tapi hartanya belum mengalir nang abah, bohong ya. Bohong dia kudu mengalir saharta-hartane. Gak bohong sih, ya rada bohong gitu aja ya. Kalau orang ngepro pada ulama, pasti hartanya ya mengalir untuk agama Allah melalui ulama, itu sudah mesti. Kemudian usahanya juga begitu, usahanya pasti membantu ulama. Usahanya pasti membantu ulama, itu mesti. Kalau orang benci dengan ulama, pasti mengolok ulama. Mulutnya sih mengolok, hatinya juga begitu, perbuatannya juga begitu, hartanya juga begitu. Saya akan masuk, kita hindari masuk neraka sebagaimana Abu Lahab, ya kan? Dengan cara apa? Kita ngepro pada ulama sehingga harta kita mengalir untuk agama Allah. Demikian juga usaha kita adalah untuk membantu ulama. Apa mungkin orang masuk surga tanpa kumpul dengan ulama? Tidak aku. Kode-kode aja ya. Tidak mungkin. Kalau mintanya di akhirat itu kumpul dengan ulama, di dunia ya harus kumpul dengan ulama dulu. Hartanya juga bermanfaat bersama-sama ulama, dibimbing ulama untuk agama Allah. Usahanya juga dibimbing ulama. Iku kayak kucing itu naik gak dibimbing ulama ya. Oh, repot kayak kucing. Apa? Ya mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah semuanya ya. Gak kayak kucing kabeh, Dah.
diampuni oleh Allah ya. Mengolok perbuatan tadi, mengolok perbuatannya bukan orangnya. Nah, kalau orang menjalankan itu ya otomatislah terolok. Saya salah akan masuk. Kita hindari masuk neraka. Ya, mau masuk neraka itu laupo. Naron pada neraka. Kita berusaha takut siksa neraka. Takut siksa neraka saja. Takut saja itu sudah mendapat pahala dari Allah. Itu merupakan kunci-kunci masuknya hidayah dari Allah. Jadi orang kalau tidak takut pada ancaman neraka, ya, sama dengan tidak takut pada Allah. Walaupun diomongi sampai mulutnya itu ludahnya muruh ya. Kalau tidak takut pada Allah, sudah tidak ada gunanya. Tapi tetap aja dikasih tahu 2 kali. Barangkali dia takut pada Allah dan barangkali dia mengikuti petunjuk. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi. Sungguhnya hai Muhammad, kamu memberi petunjuk pada orang yang mengikuti petunjuk dan takut pada Ar-Rahman. Caranya takut pada Ar-Rahman yaitu takut pada neraka, ancaman Allah. Kalau sudah tidak takut pada ancaman Allah, neraka, berarti satu segi sudah godah. Kalau dia masih mengikuti petunjuk, berarti masih bisa. Tapi kalau sudah dua-duanya tidak ada, sudah nggak bisa diberi petunjuk sudah. Siapa yang berbuat kebaikan diampuni oleh Allah, maka sudah tidak berharap pada ampunan kok. Karena tidak takut tidak diampuni, ya sudah, gimana lagi. Makanya membina santri, membina saudara itu pertama kali diajak takut pada ancaman Allah, diajak mengikuti petunjuk. Itu aja. Itu loh, gak gampang. Dan itu tidak hanya sekali 2 kali. Walaupun setiap hari, setiap sekolah itu diajari takut untuk pada ancaman Allah, itu masih belum sepenuhnya, masih belum sempurna. Terus itu. Kemudian diajak mereka untuk mengajak takut pada ancaman Allah. Ya. Mulane to, ayo to, mulang mengajarlah agar muridmu takut pada ancaman Allah. Kamu menakut-nakuti muridmu dengan takut ancaman Allah, sama dengan menakuti dirimu sendiri, ya kan? Coba takut mana pada ancaman Allah antara Abah dengan kalian? Wedi apa loh ancaman Gusti Allah? Abah takut 100%, kamu paling takut 1%. Ya mudah-mudahan ditingkatkan semuanya ya.
atau 10, kamu dapat 1. Makanya ayo balapan takut pada ancaman Allah. Ya Bakir, sing ide akhir pembunuh kene to gak ide kaya apa sampean telak mati lho akhir kita hindari hidup golek enake tapi menjalankan kewajiban. Jadi ojo krono enake tapi apike wajibe piye. Wajibnya bagaimana, bukan enaknya. Sebab hidup di dunia itu enaknya itu apa? Enaknya dunia itu apa sih? Coba, enaknya dunia adalah titik-titik apa ya? Boleh enaknya dunia sementara. Boleh enaknya dunia itu menipu. Paham ya? Enaknya dunia itu menipu. Bohong enaknya dunia itu. Enaknya dunia itu sementara. Misalnya ya, sementara oleh belanja ya, buat belanja kemudian dimasak dengan sengsaranya, sudah matang dimakan, ternyata enaknya di mulut saja, di lidah saja. Kalau sudah di tenggorokan sama saja ya. Itu berarti enaknya dunia itu sementara, sangat sedikit. Makanan enak itu hanya di lidah saja. Kalau sudah di tenggorokan tidak ada bedanya. Betapa sedikitnya, betapa sementaranya. Nah, kita gunakan syukur pada Allah. Saya selanarun zatalahabin yang mempunyai gejolak, yang bergejolak. Kita berusaha takut pada apa? Pada siksa Allah yang digambarkan bergejolak. Ya. Yang digambarkan bergejolak. Nomor 2, kita menggambarkan siksa Allah dengan sedemikian rupa sehingga apa? Yang dididik itu adalah menjadi sadar, menjadi takut. Jadi sering-seringlah kita ceritakan tentang neraka. Entah gejolaknya, entah suaranya, entah panasnya, bau busuknya. Ya. Kemudian cemoohan oleh malaikat. Bahkan oleh ahli neraka sendiri dicemooh. Ya. Oleh ahli neraka sendiri loh dicemooh. Geger sak terusé bisa nada. Oh, repok geger sak terusé lho. Kita hindari gejolaknya neraka dengan cara menghindari marah-marah. Atau bergejolaknya amarah. Jadi menahan marah itu wajib hukumnya. Jika dijalankan pahalanya luar biasa besarnya. Menahan marah ya, menahan marah. Gak kelihatan oleh orang ya. Tapi itu pahalanya luar biasa. Ya, menahan marah pahalanya luar biasa. Sebaliknya tidak mau menahan marah maka dosanya juga luar biasa.
kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dunia itu banyak sekali gara-gara tidak mau menahan marah. Ini gak kucing gak kalau menahan marah ya. Ini bapak kucing gak kalau menahan marah kalau nak susone ya. Menahan emosi. Jadi sekali lagi kita hindari ancaman gejolaknya api neraka dengan cara menahan emosi. Menahan emosi itu adalah berpahala luar biasa meskipun tidak kelihatan. Sebaliknya tidak menahan emosi adalah haram luar biasa dosanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.